Umar itu saya nggak tahu kalau itu ODGJ. Umar itu tau ning ngisor tembok, ngarepe Alfamart. Ngetan sithik nek ngono ta, tak ingeti. Ngamuk dhek. Oh dia lagi pas halusinasi gramyang terus ngono ngamuk nyekeli watu. Saya tahu ini ODGJ gitu loh. Saya enggak bereaksi, aku tau dhuwur motor, dia nyedek aku. Nah, kemudian dia wis nyedek jejeran, motorku tak jagangke, tak cuwekel dhek, tek rangku begini. Watune ngantem helmku. Mungkin Tuhan sudah atur bahwa kami harus ketemu Umar. Helmku diantem watu. Pengalaman pertama, kesan pertama dia. Terus kesan selanjutnya kok ada rasa kangen itu tadi. Kok pinter nyanyi ya. Kemudian kita datang. Umar itu teraniaya oleh perempuan itu tidak sama sekali. Kalau keluarganya, istri dan anaknya video call dengan saya nangis itu bahwa bahkan yang mengakui itu bukan kan loh keluarganya Umar loh ya. Bahwa istrinya itu sangat sayang ke Umar. Sebetulnya semua pasien rumah sakit itu tidak boleh disuting. Maka saya kemarin saya sempat marah dengan salah satu konten kreator yang tiba-tiba muncul di RSC mengambil itu ya. Saya sempat marah betul. Mas Adi ridho, aku rak ridho. Gitu loh. Karena penanggung jawab Umar di RSC adalah saya. Yes, yang tanda tangan saya, bukan keluarga nih gitu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat sore. Hari ini luar biasa sekali. Saya bersama dengan Mas Adi Sinaurip ini. Saya diberi kesempatan untuk silaturahmi dengan Mas Adi. Mas Adi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, di sini saya pengen mengenal lebih dekat dengan Mas Adi Sinaurip ini. Ini masyarakat. Ini dekat sekali ini. Pengen tahu perjalanan selama ini di Sinaurip itu kan. Pasti ada perjuangannya mulai dari nol toh. Nah, banget Mas. Bisa diceritakan tadi. Ceritanya panjang ya, Sinaurip. Sinaurip itu secara etimologi, secara bahasa artinya adalah belajar hidup. Belajar hidup. Maka tagline Sinaurip adalah belajar hidup dari kehidupan. Dulu konten saya ada ODGJ. Awalnya nggak ODGJ? Nggak ODGJ, karena saya kan ngajar ya. Saya ngajar di sekolah-sekolah, ngajar motivasi. Nah, konten saya dulu itu anak-anak sekolah yang inspiratif. Saya pernah ketemu anak sekolah punya bayaran 7 juta loh sebulan. 7 juta per bulan. Di Juwana itu Juwana. Bocah sekolah iso gawe motor trail dhewe, dirakit dhewe dengan uang penghasilannya sendiri. Nah, itu yo gampang saya menemukan mereka karena saya ngajar di sekolah-sekolah kan. Motivasi itu jadi ketemu dengan mereka-mereka. Terus selain itu saya juga punya konten difabel ya. Disabilitas yang inspiratif menurut saya. Saya pernah ketemu punya satu kaki kirinya diamputasi semen ya. Bisa nyetir mobil, punya usaha, dan masih banyak di nggone Wirong Gabus itu melakukannya gangsur, tapi tukang kayu. Nah itu toh. Terus saya itu sudah sangat lama pengen turun ke jalan untuk konten ODGJ. No, motivasinya adalah menemukan keluarganya dengan bantuan media sosial, tetapi kita tidak bisa turun sendiri. Tidak bisa turun sendiri, minimal kita harus berdua. Nah momentumnya dapat itu pada saat libur pandemi. Corona itu ya, betul. Jadi mungkin corona buat sebagian besar orang menjadi penghalang ya. Buat saya itu adalah momentum. Momentum ya. Karena saya berhenti ngajar, Mbak Eni sekolahnya atau tempat terapinya tutup dulu. Gitu. Free semua. Free semua. Kemudian kita turun ke jalan dan motivasi sekali lagi berusaha menemukan keluarganya. Dan itu mulainya. Dan sampai hari ini. Dan alhamdulillah. Sampai hari ini sudah 92 ODGJ yang ketemu keluarganya. Alhamdulillah. Besok juga ada penjemputan ODGJ yang ke-93 berarti besok ya. Di mana itu Mas Adi? Nah, Indonesia Sorean Sumber Mas. Sorean Sumber Margo Yosowati. Gitu. Terus sebelum di YouTube ini Mas Adi dulu ngajar Mas. Ngajar. Okay. Terus pernah katanya merantau di Papua tadi? Iya, 8 tahun ya. 8 tahun? 8 tahun ya. Pindah. Sama Mbak Eni juga? Mbak Eni setahun pertama kemudian beliau pulang karena hamil, hamil produksi Papua. Anak yang ketiga saya tadi tuh, itu produksi Papua. Sempat aku gini waktu itu pas lahir, putih keriting ora gitu kan. Namanya Ataya. Nah itu terus Mbak Eni karena dulu aktivitasnya di Kudus, rumah di Tayu Kulon, pulang sampai malam. Di Kudus maju terus. Terus sampai kemudian ya sudahlah pindah Kudus kabeh wae. Akhirnya gitu. Beli rumah di sini. Kontrak Mas. Lo kan Dani Rangatul ini kontrak. Sudah hampir 2 tahun yang di sini. Saya di Kudus hampir 6 tahun. Ya,
Nek sing ngobatun setahun di atas itu 2 tahun, ini hampir 2 tahun, mungkin nanti akan diperpanjang lagi bola. Kontraktor kita. Nek rumah aslinya kita di Pati. Di Pati ya, Tayu ya. Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso. Yang jenengan ketemu sama yang sepeda Pak Suwawi. Pak Suwawi. Ya, itu di sana jenengan berarti. Itu rumah kita. Oh. Ya nek kono itu rumah kita di sana. Gitu. Terus ini Mas Adi, selama ketemu ODGJ ini jenengan sebenarnya punya ilmu sesuatu enggak untuk menaklukkan? Karena kan seringnya ODGJ galak, tapi nek ketemu Mas Adi ya nurut gitu loh. Ya kan? Iya, banyak orang mengira kita punya ilmu, ilmu dalam tanda kutip. Nah, ilmu matematika saya punya lah, gitu ya. Telu sama ya. Nggak, jujur demi Tuhan saya nggak punya skill khusus untuk itu. Nggak ada kaitannya dengan metafisik, nggak ada kaitannya dengan supranatural, nggak ada sama sekali. Saya Mbak Eri murni turun ke jalan, ya memang apa ya? Kita berusaha membersihkan dengan hati lah. Dengan hati tanpa embel-embel apapun ya. Makanya sebuah salah besar kalau teman-teman menganggap kita bisa mengobati orang gila. Nggak bisa. Dan itu banyak yang salah ngira gitu loh ya. Telepon, WA, minta tolong untuk mengobati keluarganya. Jadi ada pengalaman kayak gitu ya Mas Adi? Banyak banget. Dikira bisa mengobati. Sinarip selalu menyarankan pengobatannya merujuk pada medis. Oke, obat ya? Iya, obat dan psikoterapi. Kita tidak pernah menyarankan pengobatan non medis karena nututi layang pedot, enggak duitnya ramari-mari. Enggak duitnya. Iya, faktanya gitu ya. Iya, benar-benar sekali Mas Adi. Iya, betul. Makanya nek jenengan perhatikan di semua video Sinarip pada saat temu di Gizi itu saya selalu berucap salam dan mengajak salaman. Nah, itu. Terus di tengah-tengah pasti berkali-kali tak ajak tos gitu ya kan. Itu ada strategi agar dia nyaman bareng dengan kami. Betul. Kenapa? Karena kami percaya bahwa skin to skin kontak kulit ini adalah media transfer energi yang kami bawa. Pada saat kami datang dengan cinta, dengan kasih, maka akan tersampaikan dengan adanya kontak ini. Gitu. Jadi nggak ada ya? Orang-orang belas, sumpah reneng. Demi Tuhan. Kan sering ada yang komen toh. Dikira ampuh ya. Pengen pati ya. Ilmu itu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Cuman kita memang berstrategi. Saya pernah menangani ODGJ yang bawa golok 16, Mas. Golok 16. Jadi turu jejeran itu golok dijejer 15 siji. Kemudian itu ya dak-dikduk saya, sumur banget. Itu nek salah perhitungan golok melayang nyawa taruhannya, itu diserang. Waktu itu Sinarip kolaborasi dengan Dimankan TV. Dimankan. Kita berstrategi bahwa saya katakan ke Diman bahwa berani harus tapi jangan nekat. Berani harus tapi jangan nekat. Iya. ODGJ itu bisa seketika marah loh. Seketika ya Mas Adi, yang awalnya kayak gini. Bisa seketika. Lo Umar yang sangat nyaman dengan kami pun bisa seketika dia mau kabur dari saya loh. Waktu kita mengantar ke RSJ itu tiba-tiba dia juga mau kabur sampai nendang kamera aku itu. Iya. Gitu. Tidak bisa ditebak. Betul. Maka berani harus tapi jangan nekat. Hati-hati, waspada, jaga diri. Tapi pada saat si ODGJ nyaman, insya Allah akan baik-baik saja. Maka Sinarip selalu ada prolognya lah, ada pengantarnya, ada awalannya. Enggak sak naliko sak saknya didusi tipe rendah. Dijak jagung dulu diguyoni. Kasih rokok biasanya Mas Adi. Salah satunya ya. Karena rokok itu menenangkan. Salam ngerokok lah. Ya ora iso jawab kok. Saya enggak merokok tapi di tas saya penuh rokok. Gitu, Mas. Oke, berarti teman-teman nih Mas Adi ini murni, enggak ada ilmu-ilmu yang tanda kutip tadi. Jelas. Kok Senin Kemis serantau. Terus suka dukanya Mas Adi selama menjalani ini Sinarip YouTube ini, ada pengalaman-pengalaman yang gimana gitu? Nek duka tak pikir oke eneng ya Mas ya. Suka terus berarti ya? Ya seneng banget saya. Walaupun dulu mungkin pernah sedikit sedih dulu ya awal-awal di mana orang belum kenal Sinarip gitu ya. Itu awalnya itu. Pernah sekali mau memandikan ODGJ, mencari tempat mandikan susah. Pernah sekali tok. Tapi hari ini enggak. Hari ini tuh semua orang support banget. Mas dusin yang kene wae gitu ya. Nah, kalau hari ini nggih. Banyak yang support juga. Betul. Banyak banget dan semua senang dan semua ODGJ meninggalkan cerita masing-masing ke kami. Tapi tetap ada yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu Mbak Rominarti, Ponorogo. Rambutnya gimbal banget, tidur yang gue rata, nek aspal, nek tayu Mas itu Mas. Dan collab sama YouTuber sana kayaknya? Enggak. Oh enggak? Berarti dibantu warga sana itu? Jadi pada waktu itu setelah tayang 5 kali di channel Sinarip, dia baru dikenali keluarga. 4 atau 5 ya. Nah keluarganya terus kemudian kita mengantarkan pulang. Saya melibatkan banyak stakeholder loh.
Pagi itu saya minta tolong tim Puskesmas untuk berikan injeksi tim medis ya. Tim medis. Itu pun nggak langsung saat nalika gelem karena gudak-gudakan dengan beliau. Nah, sampai kemudian wes disuntik, wes alit baju, mlebu nek mobil, tanganku dicekeli terus. Dia tidak mau lepas dengan saya. Sampai di daerah Bulu, perbatasan Blora Rembang. Karena saya harus turun ke toilet di pom bensin, mau tidak mau dia harus melepaskan tangan. Terus itu. Terus kemudian dari situ dia mau dengan Mbak Eni. Terus sampai rumahnya di Ponorogo itu yang dia tanya pertama kali ibunya. Dan itu berbes mili semua itu karena dia nanya ibunya dan dia masih ingat semua saudara-saudaranya. Nah itu Mbak Romina. Mas Adi sering ikut terharu malah ya gini ya. Jane aku piye Mas. Karena nek ngarep gue ya, ngarepku Persida Mbak Romina itu betul-betul menyita energi kami gitu loh. Maka beberapa kali kita tengok ya 2 atau 3 kali saya ke sana nengok. Barak kita tilii gitu loh. Karena memang kesannya mendalam banget Mbak Romin itu. Dari sekian pengalaman Mas Adi untuk pendekatan ODGJ yang laki sama perempuan itu lebih tunduk yang mana? Gampang laki-laki. Oh, gampang laki-laki. Oke, perempuan itu semua bekas di badan saya oleh ODGJ itu wedok kabeh. Oh, iki yang ngilang iki Rembang ini. Di Rembang. Dulu digigit baru tapi almarhumah itu gitu. Sudah sama Mbak Heni juga ya. Nggih, sekali lagi itu tadi tidak bisa terprediksi. Cuman seiring waktu berjalan kita lebih ngerti celah lah hari ini, gitu ya kan. Makanya ngerti celah ya Mas Adi ya. Ada kalanya kami halus banget, ada kalanya kami harus tegas terukur. Nah itu loh, nggak podo lah. Saya Mbak Eni itu nggak punya pakem khusus ngadepi ODGJ, nggak ada karena betul karena sing nyateng kita adalah si ODGJ-nya. Yang nyeting malah ngikuti alur dari ODGJ. Jadi saya nggak pernah dipusingkan. Aku ngikutin dia, enggak. Ngikutin. Betul, ngikutin aja, mendengarkan dia gitu. Nek gawe film ya stres ya. Terus ini Mas Adi yang tentang Mas Adi katanya pengen buat yayasan tuh buat ODGJ. Nek yayasan sudah ada. Oh, sudah buat. Secara de jure sudah berdiri Yayasan Sinaurip Mulia. Ada akte notarisnya gitu kan. Secara de facto omah singgahe yang belum. Rencana membuat di Pati. Di Pati ya? Rencana. Pernah kita dulu mau bangun, tapi tidak jadi karena izin lingkungan yang kita dapatkan. Gitu ya, mudah-mudahan nanti dimudahkan lah, mudah-mudahan. Gitu. Biasanya ditulis di deskripsi open donasi gitu. Oh, enggak pernah saya. Lah makanya enggak ada ya? Enggak ada. Enggak pernah. Saya tidak pernah menulis seperti itu. Tapi jujur saya katakan, kalau ada orang mau donasi, Mas Adi aku titip buat ODGJ Sutiah dan keluarga, tak salurkan. Mas Adi aku nitip buat ODGJ Jalanan, enggak apa-apa. Tapi saya tidak pernah membuka open donasi. Gitu. Karena apa? Dulu jujur 6 bulan pertama itu pada saat kita belum dapat apa-apa dari YouTube, kita pakai kantong pribadi. Malah ngambil duitnya bojoku malah. Jadi Mbak Eni itu support banget lah. Yo support tenaga, yo support pikiran, yo support duitnya gitu loh. Gitu sampai kemudian AdSense aktif. Nah, itu membantu banget. Plus hari ini juga banyak yang support kaos, celana, topi, sendal yang saya pakaikan ke ODGJ itu semuanya dikirim teman-teman Sinaurip. Banyak donatur ya Mas Adi ya. Tetapi saya tidak akan pernah meminta, enggak warna. Ya biasanya kan di channelnya kayak siapa itu enggak perlu disebutkan. Aduh, Mas Adi ya anti itu. Terus kita juga enggak pernah meminta bayaran buat ODGJ yang ditemukan dan kita antar pulang, enggak. Mereka wis susah kok. Iya. Mereka wis susah kok, gitu ya kan. Nah, insya Allah dari AdSense itu sudah cukup membantu kami. Gitu. Nek dulu ya itu tadi betul-betul dari kantong sendiri. Duitnya bojoku malah. Gitu. Terus ini Mas Adi yang tentang Umar ini. Umar ya. Awal pertama yang viralan masuk Umar ini, Pak Umar ini Mas Adi. Awal ketemu gimana? Orang jarak Mas. Oh enggak sengaja Mas. Enggak sengaja. Di Gemeces Pati itu kan ada itu ya. Nah, enggak sengaja, betul enggak sengaja. Tiba ketemu di jalan gitu. Target saya nek jenengan tahu nek arah Gemeces nggih ngetan niku ono ODGJ saya sampai sekarang masih pakai jaket dan kaos Sinaurip. Sweater. Oh, berarti sing sebelah ada kaos dia pakai sweater ya. Masih sampai sekarang itu. Target saya dia. Nah, Mbak Edi sudah ngawasi si ODGJ itu. Saya mau nyari nasi untuk si ODGJ itu. Umar itu saya enggak tahu kalau itu ODGJ. Umar itu tok-tok nek ngisor tembok. Ngarepe Alfamart. Ngetan sithik nek ngono tak ingeti. Ngamuk deh.
dia lagi pas halusinasi geramyang terus ngono ngamuk nyekeli waktu. Saya tahu ini UDGJ gitu loh. Iya. Saya enggak bereaksi, aku turun dhuwur motor, dia nyedak aku. Nah, kemudian dia wis nyedak jejeran, motorku tak jagangke, tak cuwekel di tek rangku begini. Watune ngantem helmku. Gitu. Di situ sempat ada pergulatan, tidak kerekod karena Mbak ini nggak menyadari Mbak ini ada di sana. Gitu. Kemudian pada satu titik saya bentak Umar. Disitulah dia diem, saat nalika maneng. Kemudian jago ngape-ape dengan saya, kemudian kita mandikan. Baratus kok saya melihat sisi uniknya UDGJ ini, pinter nyanyi. Pinter nyanyi. Nek gone tempat cucian mobil loh. Iya. Nah di situ, gitu. Terus kemudian lama masa nggak vlog dengan Umar, sampai kemudian kok ana rasa kangen ya, gitu. Dan vlog lagi. Umar itu baru viral mungkin setelah ketiga kali atau 4 kali ya ngevlog di Sinau Urip. Yang dengan kunjungan ke sana yang ketiga kali ya? Kayaknya. Sepeda itu. Sepeda enggak, sepeda aja ke5 kali. Sampai kemudian saya ketemu keluarganya. Karena ada informasi bahwa Umar itu orang setempat. Iya. Nah, setelah ada informasi bahwa orang setempat, saya ketemu keluarganya. Terus kita berusaha untuk mengobatkan. Alhamdulillah hari ini Umar di RSJ. Alhamdulillah. Perkembangannya gitu. Gimana di RSJ? Perkembangannya? Semakin bagus, Mas. Nyambung. Oh ya nyambung. Terakhir video itu kan ada di Sinau Urip itu. Di blur itu atau aja? Kenapa di blur? Itu bagian dari aturan dan etika. Nah, sebetulnya semua pasien rumah sakit itu tidak boleh disuting. Maka kemarin saya sempat marah dengan salah satu konten kreator yang tiba-tiba muncul di RSJ mengambil itu, ya. Saya sempat marah betul. Mas Adi ridho, aku rak ridho, gitu loh. Karena penanggung jawab Umar di RSJ adalah saya. Yes, yang tanda tangan saya, bukan keluarga nih, gitu ya kan. Terus kerikot itu harus izin pihak rumah sakit. Nah, kenapa Sinau Urip bisa merekod? Satu, saya punya hubungan khusus dengan RSJ. Terus saya dapat privilege khusus untuk merekod Umar dengan catatan muka nggak ditampakkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti harapan saya Umar itu selesai dari RSJ tidak langsung pulang ke rumah, tapi mendapatkan rehab. Dan alhamdulillah kemarin saya Mbak Eni ketemu dengan pihak Margo Laras, panti rehab punya Kementerian Sosial yang ada di panti. Nyempil khusus UDGJ yang selesai dari rumah sakit jiwa. Alhamdulillah nyempil 1 diizinkan. Matur nuwun Margo Laras. Gitu. Jadi Umar itu saya tidak sengaja justru ketemu nih, tidak sengaja. Bukan itu targetnya. Oh, enggak. Karena nggak ada yang menginformasikan ke saya tentang Umar waktu itu. Malah ketemu sendiri. Orang jarak ketemu. Mungkin Tuhan sudah atur bahwa kami harus ketemu Umar. Helmku diantem watu. Pengalaman pertama, kesan pertama dia. Terus kesan selanjutnya kok ada rasa kangen itu tadi. Kok pinter nyanyi ya. Kemudian kita datangi lagi. Terus kemudian ada informasi bahwa dia orang setempat. Setelah itulah kita cari keluarganya. Terus keluarga yang itu ninggalin Pak Umar itu katanya udah malah berhubungan sama jenengan, Mas Adi. Ya. Dan seperti yang sampaikan bahwa Umar itu teraniaya oleh perempuan itu tidak sama sekali. Ngantemi Handayani itu. Oh, lain. Ngantemi itu adalah sosok yang tidak pernah ada. Kalau Handayani itu adalah sosok yang pernah ada dalam dunia nyata. Beda itu. Kalau keluarganya, istri dan anaknya video call dengan saya nangis itu bahwa bahkan yang mengakui itu bukan kan loh, keluarganya Umar loh ya. Bahwa istrinya itu sangat sayang ke Umar. Sangat sayang banget ke Umar. Ini saya bilang bukan istrinya loh ya, bukan keluarga istri, enggak. Justru keluarganya Umar gitu loh. Hermanto itu yang ikut nganter ke RSJ itu. Terus Rosa itu. Betul. Itu. Gitu. Mbak Pet mau tanya apa lagi nih, Mas Adi? Itu harapan kedepannya Sinau Urip itu apa sih, cita-cita yang belum tercapai atau yang ingin dicapai? Yo, nek berbicara harapan, minimal kami punya shelter, Mas, rumah singgah untuk UDGJ karena nuwun sewu nggih. Hari ini tuh UDGJ yang belum dikenali atau belum bisa pulang ya kembali di jalanan. Kita nggak bisa, kalau menitipkan di panti rehab punya swasta harus berbayar. Minimal 1 juta sesasi. Ini aku titip 10, sesasi 10 juta. Tekor aku dah. Nah, aku titip 1 juta sesasi. Iya, betul sekali. Nah, itu. Mudah-mudahan. Amin. Berbicara harapan yang lebih real, saya inginnya ODGJ jalanan yang Mr. X tidak punya identitas bisa masuk rumah sakit tanpa sebuah syarat apapun. Mudah-mudahan. Waktu saya podcast di rumah sakit Jiwa Amino itu juga saya sampaikan. Waktu saya ketemu dengan Setmilpres dan Kemensos Pusat itu juga kita sampaikan.
Mudah-mudahan yang Mr. X di jalanan itu bisa masuk RSC tanpa sebuah syarat yang lain-lain lah. Tapi kalau berbicara aturan, ya saya memahami loh. Saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Sinaurip siap berkolaborasi dengan semua pihak, bahkan harus. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus berkolaborasi. Iya, beberapa kali saya minta Dinsos Padi untuk membawa surat jalan loh. Bawa ODGJ itu, saya melibatkan mereka gitu loh. Umar itu, saya juga minta surat nanti pada saat nanti masuk Margo Laras untuk rehabnya ada pengantar dari Dinsos juga. Gitu. Ini saya juga sedang minta ke Dinsos untuk dibuatkan satu KIS untuk Umar. Karena KIS-nya kemarin tuh ternyata mati. Terus ini yang di RSC ini? Saya sudah tanda tangan siap membayar semua biaya yang muncul karena Umar masuk RSC. Tapi pihak RSC tidak mau nih Sinaurip bayar. Gitu. Jadi untuk biayanya Umar sekarang di RSC adalah murni ditanggung pihak manajemen Rumah Sakit Amino. Gitu. Goro-goro kenal direkturnya ya bener. Kenal direktur ya. Gitu. Terakhir nih Mas Adi penutup. Mas Adi ingin apa yang ingin disampaikan atau pesan-pesan buat kita ini buat masyarakat. Buat masyarakat nganulah. ODGJ itu bukan makhluk yang menjijikkan. Bukan makhluk yang menakutkan. Pada saat Anda hadir dengan cinta dan kasih ke dia juga akan hadir kembali ke Anda dengan cinta dan kasih. Senyum aja ke dia akan balik senyum loh. Tapi juga hati-hati. Karena pernah ada kawan punya pengalaman ngasih makan dilempar batu. Mau ngasih makan ODGJ, mau dilempar batu. Makanya Anda perhatikan di Sinaurip itu kalau dia agresif biasanya kita peluk. Nah, pelukan itu menenangkan banget. Dan ini berlaku universal tidak hanya ke ODGJ, ke orang normal pun, orang sehat pun dipeluk ya tenang dia. Iya, Bara. Kita bojo terus Mas. Kita bojo. Alhamdulillah. Iya. Sudah. Nek bojomu kamu peluk meneng ah. Iya. Apa nak tambah duit nih, gitu. Oke, teman-teman, itu tadi ngobrol saya dengan Mas Adi Sinaurip ini. Terima kasih sekali lagi Mas Adi diberikan kesempatan untuk silaturahmi ke sini. Teman-teman, itu tadi ngobrol kita dengan Mas Adi. Ikuti terus channel Rajo TV. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama.